Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayyaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kajian kita kembali. Sekarang kita masuk hadis yang keempat. Baik. Disebutkan di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan an Ibnu Abbasin annahu atahu rajulun, dari Ibn Abbas bahwasanya Ibn Abbas didatangi oleh salah seseorang. Faqala, orang ini berkata untuk Ibn Abbas, inni khatabtu imra'atan, sesungguhnya saya telah mengkhitbah melamar seorang wanita. Fa'abat an tankihani, maka wanita tadi tidak mau menikah dengan saya. Ditolak lamaran dia. Cinta dia ditolak. Wa khatabaha ghairi, ternyata setelah saya melamar, laki-laki lain ada yang melamar dia. Fa'ahabbat an tankihahu, ternyata dia senang, dia cinta dan siap untuk nikah dengan laki-laki selain saya. Faghirtu 'alaiha, maka aku cemburu terhadap wanita tersebut. Faqataltuha, maka aku bunuh dia. Cinta ditolak, apa? Golok bertindak. Masya Allah. Faghirtu 'alaiha, aku pun cemburu. Faqataltuha, dan aku bunuh wanita tadi. Maka aku berkata kepada Ibn Abbas, fahal li min taubah, apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertaubat kepada Allah? Faqal ummuka hayyah, maka Ibn Abbas bertanya, apakah ibu engkau masih hidup? Faqala la, tidak, ibuku sudah meninggal. Qala tub ilallah, engkau bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrab ilaihi masata'ta, dan dekatkan diri engkau semampu engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Atha ibn Yasar bertanya kepada Ibn Abbas. Apa kata Atha? Fadhahabtu fasa'altu Ibn Abbas, maka aku berangkat dan aku bertanya kepada Ibn Abbas. Lima sa'alta an hayati ummihi, wahai Ibn Abbas, kenapa engkau bertanya apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Faqal, apa kata Ibn Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrab ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak pernah mengetahui satupun amalan yang lebih bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dibandingkan berbakti kepada ibu. Jadi amalan yang paling mendekatkan diri kita kepada Allah adalah berbakti kepada ibu. Baik, kita masuk ke syarah hadis. Pertama, Ibn Abbas, hadis ini dari Ibn Abbas, disebutkan Pak dalam riwayatnya annahu atahu rajulun, bahwasanya seseorang mendatangi Ibn Abbas tentang orang tersebut membunuh apa? Salah seorang wanita. Pak, di situ nggak disebutkan namanya. Sampai sekarang kita nggak tahu siapa dia. Cuman disebutkan seseorang datang kepada Ibn Abbas. Apa kata para ulama? Fihi adamu tasmiyah lis-sitr. Rawil hadis tidak sebut namanya, tujuannya untuk menutup aib. Syuf, Masya Allah Pak. Hatta riwayatul ahadith, sampai dalam periwayatan hadis itu nggak boleh disebutkan aib. Bayangkan Pak, nggak disebutkan siapa fulannya, nggak disebutkan. Kenapa? Membunuh jiwa dosa bukan dosa, aib bukan aib, sembunyikan, nggak perlu ditampakkan. Makanya sampai Nabi kita Muhammad SAW dalam nasihatin orang pun beliau nggak pernah nyebut nama. Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balaghahu 'anir rajuli syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendapati kabar kemungkaran dari seseorang, tentang seseorang, jadi orang ini telah berbuat mungkar, lam yakul ma balu fulanin yaqulu kada wa kada, maka Nabi SAW enggak pernah mengatakan kenapa si Abdullah, kenapa si Muhammad, kenapa si Ahmad, kenapa si Umar, kenapa si Abu Bakar, enggak pernah.
Kenapa si fulan melakukan hal ini dan hal itu? Enggak pernah disebutkan oleh siapa? Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi mengatakan ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Tapi Nabi mengatakan kenapa sebagian kaum melakukan ini dan itu. Mengatakan ini dan itu. Syuf, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kemungkaran, disampaikan di atas mimbar. Enggak pernah nyebut nama. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lisiter, untuk menutup aib. Tidak boleh disebutkan. Dan ini manhajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebagian orang mengatakan, loh, yang ana sampaikan kan fakta. Yang ana sampaikan kan betul, fulan telah melakukan kemungkaran. Naam sahih. Hatta itu fakta, tapi hukumnya tetap ghibah. Kalau salah, kalau tak terjadi, maka hukumnya apa? Fitnah. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta itu fakta, jangan sampaikan ke orang. Nabi mengatakan in kana fi akhika ma taqul faqad ightabtahu. Betul kalau seandainya itu fakta, tapi engkau tetap menggibahi dia. Wa in kana wa in laysa fi akhika ma taqul faqad bahattahu. Tapi kalau seandainya tidak terjadi apa yang engkau ucapkan pada diri saudara engkau, maka engkau telah memfitnah dia. Makanya Pak, enggak gampang untuk menyebutkan aib orang. Sampai di sini sebutkan, sampai zaman kita sekarang itu enggak tahu siapa yang berbuat, siapa yang membunuh, gara-gara cuma cemburu, enggak tahu sampai sekarang. Makanya Pak, masya Allah, itulah disebutkan kalau bisa jangan terlalu sering untuk menyebutkan kesalahan orang, dan sesekali jangan sebutkan itu. Antum tahu kisah Zulaikha menggoda Yusuf alaihis salam. Kasus Yusuf alaihi salam digoda Zulaikha, Allah subhanahu wa ta'ala satu pun di ayat tersebut, di kasus penggodaan tersebut, tak pernah menyebutkan nama Yusuf dan juga nggak pernah menyebutkan nama Zulaikha. Ditutupi oleh Allah. Apa Allah firmankan? Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Dan wanita tersebut menggoda laki-laki tersebut. Padahal semua orang faham maksudnya siapa? Zulaikha menggoda Yusuf, tapi tak sebut nama, Pak. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha. Dan wanita tersebut menggoda laki-laki tersebut, yang mana laki-laki tersebut berada di kamar wanita tersebut. Wa ghallaqatil abwab. Dan wanita tersebut mengunci pintu. Wa qalat haytalak. Dan perempuan tadi mengatakan, sini engkau, digoda. Sampai akhir penjelasan Pak, kasus penggodaan nggak pernah menyebutkan nama Yusuf wala Zulaikha. Sampai kapan? Sampai kisah itu selesai, kisah penggodaan, baru awal ayat Nabi Allah berfirman, Yusufu a'rid an hada. Wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari hal tersebut. Ketika kasus cerita penggodaan Zulaikha untuk Yusuf selesai, baru Allah sebut nama, Yusufu a'rid an hada. Di sini Pak, berarti Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, mengajarkan kepada kita semua untuk tidak nyebut nama. Hatta ini kasus penting, hatta kasus penting. Bagaimana tindakan kita yang bagus, tapi tolong jangan sebut nama. Anggaplah di kasus tadi ada ibrah besar untuk kaum muslimin. Sahih, ceritakan kasusnya, jangan ceritakan orangnya. Cukupkah kasusnya saja? Ini yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan berusaha untuk mencari aib-aib kaum muslimin. Sampai rawi hadis, Pak, itu takut menceritakan siapa orang tadi, itu gara-gara takut menjadi orang munafik. Takut menjadi orang munafik. Kenapa? Karena tindakan orang munafik itu adalah mereka itu suka mencari-cari aib kaum muslimin. Sampai disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yadkhulul imanu qalbah. Wahai kalian yang beriman dengan lisannya saja, padahal iman tak masuk dalam hati. La taghtabul muslimina wa la tattabi'u auratihim. Jangan kalian ghibahi kaum muslimin dan jangan cari-cari kesalahan mereka. Ini kata Nabi. Kenapa? Fa innahu man tatabba aurata akhihi tatabba Allahu auratahu wa yafdahu wa in kana fi qa'ri baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari kesalahan dia walaupun dia dalam rumah dia. Pasti ada aib dia.
Dan Allah bongkar di luar rumah dia. Semua orang tahu, Masya Allah. Dia dalam tembok, Allah bongkar aib dia sampai keluar tembok. Dan ini dari zaman ke zaman terjadi. Untuk orang-orang yang suka membicarakan aib orang lain. Makanya kata para ulama, ketika kita menasihati adalah an-nasiha lal fadiha. Nasihati dan jangan menelanjangi. Bedanya apa? Nasihat sama fadiha. Fadiha ini nyebut nama. Nasihat kita tutupi. Makanya nggak boleh kita menasihati seseorang di hadapan khalayak ramai. Makanya kenapa demo dilarang? Banyak kerusakannya. Di antara pertama lah khuruj 'alal hukam. Kita keluar dari ketaatan kepada hakim pemerintah. Yang kedua kata para ulama, gara-gara kita menyebarkan aib pemerintah di khalayak ramai, enggak boleh. Ya gampangnya gini, Pak, Masya Allah. Kita banyak kesalahannya. Tiba-tiba istri kita nggak senang sama kita. Ambil kerdus, tulis. Bang, naikkan uang bulanan, kan gitu. Tegak istri kita di rumah sambil nulis di kerdus. Mau nggak kita? Nggak bakal mau. Itu yang terjadi dengan demo-demo di pemerintah sana. Mana ada yang mau turunkan BBM, turunkan apa? Istri kita sempat kayak gitu, naikkan uang jajan kata dia. Atau semisal naikkan uang bulanan, kerja yang serius. Masa kerja nggak becus? Diteriak di hadapan ramai, Pak, rusak. Makanya di sini kita nggak boleh membicarakan aib orang lain di hadapan banyak orang. Cukup kita nasihatin itu empat mata saja. Baini wa bainahu, antara saya dan antara dia, selesai. Yang lain nggak perlu tahu. Wallahu a'lam bissawab. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi Pak, usahakan yang namanya kita itu menyampaikan suatu hal, kasus terjadi, sampaikan kasusnya sebagaimana hadis ini. Sampaikan kasusnya. Kalau ada aib, sembunyikan personnya, identitasnya itu disembunyikan. Ini kata para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian ketika dia melamar salah seorang wanita, dia ditolak. Ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Tak ada suara. Udah, cinta ditolak. Ketika cinta dia ditolak, Pak, Masya Allah, ternyata orang lain melamar dia, diterima. Apa kata kawannya Ibn Abbas di sini, muridnya Ibn Abbas, faghirtu 'alaiha faqataltuha. Maka aku pun cemburu terhadap wanita tadi dan aku bunuh dia. Syufa, apa kata para ulama? Fihi bayan khuturatil ghirah. Hadis ini penjelasan kuat bahwasanya bahayanya kita cemburu berlebihan. Orang perempuan pun, sampai perempuan, jangan terlalu cemburu berlebihan kepada suami. Nggak boleh. Itu berlebihan. Sama di sini juga, Pak, cemburu berlebihan. Akhirnya apa? Membawa kepada pembunuhan. Dan ini dilarang. Wa annaha qad tuaddi ila al-ghibah wan namimah wal hasad wal ifsad balil qatl. Bahkan cemburu yang buta gitu ya, bisa membawa kepada kita untuk menggibai fulan atau fulana atau namimah, untuk apa? Adu domba. Wal hasad wal ifsad, dan ada hasad dan merusak hubungan orang lain. Dan bahkan antum kalau buka di Google itu, Pak, cinta ditolak, dukun bertindak, itu banyak sekarang. Sekarang jalur pembunuhan pakai apa? Dukun, sihir. Jadi pakai guna-guna gitu. Itu banyak. Awalnya gara-gara cemburu yang buta. Dan ini nggak boleh, Pak, dalam agama Islam. Makanya sampai ghirah penting. Cuman jangan berlebihan. Antum tahu Ummu Salamah? Ummu Salamah nih, Pak, istri Nabi kita Muhammad SAW yang termasuk cantiknya, Masya Allah. Ummu Salamah. Tapi termasuk udah tua. Tapi cantik. Sampai Aisyah aja cemburu. Ummu Salamah tapi, Pak, kekurangannya itu apa? Cemburunya terlalu besar. Dulunya Ummu Salamah, suami cuma satu. Siapa? Abu Salamah saja. Abu Salamah meninggal, maka Rasul apa? Melamar. Rasul berapa istrinya? Rasul banyak. Dan Allah kasih izin untuk itu. Makanya ketika dinikahi, dilamar oleh Rasul kita Muhammad SAW, apa kata Ummu Salamah? Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya aku itu ingin engkau lamar saya dan engkau menikahi saya. Tapi apa kata Ummu Salamah? Walakinni imra'atun fi ghairatin syadidah. Akan tapi aku ini seorang wanita yang cemburunya besar. Berlebihan dalam apa, cemburu. Fa akhafu an tara minni syai'an yu'adzibunillahu bihi. Maka aku takut kalau aku cemburu nanti dan engkau lihat kecemburuan saya berlebihan, Allah akan mengadab saya. Syufa. Makanya kalau seandainya ada kita punya 2 istri semisal atau 3 istri, sampaikan hadis ini ke istri kita. Yang mana ujung-ujungnya gara-gara kecemburuan yang berlebihan, ujung-ujungnya apa? Allah mengadab saya. Aku takut itu. Takut melanggar perintah Allah dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan dia mengatakan wa ana imra'atun qad dakhaltu fis-sin. Dan aku ini seorang wanita yang sudah masuk dalam umur tua. Maksudnya udah lansia lah istilahnya. Wa ana dzatu 'iyal. Dan aku ini wanita yang memiliki banyak tanggungan keluarga. Maka apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Amma ma dzakarti minal ghairah. Adapun apa yang engkau sebutkan dari kecemburuan engkau wahai Ummu Salamah, fasawfa yudhibuhallah. Aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan kecemburuan engkau yang berlebihan. Syufa. Jadi kecemburuan berlebihan boleh atau tak boleh? Tak boleh. Enggak boleh, Pak. Nanti bahaya. Terbukti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah kesalahan yang Allah ingatkan sampai hari kiamat. Allah abadikan peringatan Allah sampai hari kiamat. Awalnya gara-gara istri yang cemburu. Apa itu? Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Apa yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Madu. Dari siapa? Zainab. Ini Allah abadikan Pak sampai hari kiamat. Kenapa? Hafsah sama Aisyah sekongkol. Sekongkol, dua-duanya mengatakan nanti kalau Nabi SAW datang dari rumah Zainab, ucapkanlah akaltal maghafir. Apakah engkau telah makan buah maghafir? Maghafir ini Pak, buah yang bau. Kalau kita ini macam pete ya, atau jengkol. Jadi gak enak dari bau mulut itu gak enak. Dan ternyata Rasul kita Muhammad SAW datang ke rumahnya Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, akaltal maghafir. Engkau dari rumah Zainab makan maghafir ya? La, innani syaribtu asla. Aku cuma minum madu Zainab. Akhirnya apa? Kata Rasul kita SAW, kalau begitu aku tidak akan minum lagi madu dari siapa? Dari Zainab. Syufa. Kecemburuan berlebihan, akhirnya sekongkol untuk memusuhi siapa? Zainab. Diingatkan oleh Allah SWT, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Madu halal, kenapa kau enggak mau minum? Madu Pak disyariatkan, bahkan disunahkan untuk diminum. Kenapa engkau melarang diri engkau untuk meminum madu? Turun ayat itu Pak gara-gara kecemburuan istri. Maka cemburu boleh dan memang harus. Kalau nggak ada ghirah bahaya Pak. Tapi jangan sampai berlebihan. Banyak sekarang Masya Allah kasusnya istri itu cemburu buta. Suami kerja, Masya Allah semuanya disuudonkan. Itu ada kadang-kadang. Suaminya semisal kerjanya ngojek, padahal jelas-jelas dia cuma bawa ikhwan. Tiap hari ditanya, bang, tadi bawa akhwat enggak? Enggak, de ikhwan aja. Ah masa? Iya, sumpah dulu katanya. Kadang-kadang ada ikhwan kayak gitu. Sampai Masya Allah ada salah satu ikhwan itu cerita ke ana, Ustaz, ana setiap 3 hari sekali disumpah. Ana ini cinta nggak sama istri ana? Coba, Ustaz, tiap malam disumpah 3 hari sekali. Kakak cinta nggak sama adik? Cintalah. Wallahi kata dia. Wallahi demi Allah nggak ini. Syuf, ini kecemburuan buta yang nggak boleh. Kenapa? Karena kecemburuan ini yang fatal bisa mengarah kepada suudzon. Boleh nggak kita suudzon? Nggak boleh. Sama kayak ngojek dan sebagainya. Udah jelas-jelas ikhwan ini mengatakan anak ngojek cuma narik ikhwan. Selesai.
Jangan disultanin, oh enggak ini ada akhwat gini. Ada nggak buktinya? Kalau tak ada bukti maka apa? Jangan kita sultan. Ini cemburu buta yang bahaya. Maka nggak boleh Pak cemburu buta. Akhirnya apa? Mengalir kepada sultan dan sebagainya. Makanya Masya Allah banyak kadang-kadang rumah tangga itu berujung kepada perceraian gara-gara awalnya sultan, dan sultan bermula dari apa? Kecemburuan buta. Tiap hari HP dicek. Baik laki-laki ngecek HP istri, istri ngecek HP suami. Untuk apa? Ana Masya Allah, dalam rumah tangga ana terapkan, ana nggak mau ngecek HP istri ana. Terserah. Kenapa? Karena yang namanya mencatat atau menghitung kesalahan seseorang, udah ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Jangan ribetkan diri kita dengan tugasnya malaikat. Antum tuh tugas sudah banyak di luar sana. Jangan beratkan diri kita dengan apa? Mengambil tugasnya malaikat. Anda tidak pernah ngecek, Pak. Syekh Salim At-Tawil, muridnya seniornya Syekh Ibn Uthaymin, beliau mengatakan HP istri engkau nggak usah dicek, nggak usah dibuka. Apa kata beliau? Terus gimana kondisinya kalau dia ini wanita-wanita yang buruk? Kapan dia wanita buruk, Allah yang pasti bongkar. Kenapa? Karena laki-laki yang baik untuk wanita yang baik, wanita buruk untuk laki-laki yang buruk. Kapan kita baik, Pak? Istri kita buruk, sebaliknya. Kapan istrinya baik, suami buruk, Allah pasti bongkar. Selesai, Allah pasti bongkar. Ada masanya Allah bongkar itu ketika dia nggak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang angkat sendiri. Ya Allah, dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Pak, gak usah kita itu ngambil tugasnya para malaikat berawal dari suudzon dan berawal dari kecemburuan buta. Itu tidak boleh dalam agama Islam. Jadi itu kasusnya Ummu Salamah. Memang Ummu Salamah ini cantik, makanya wajar dicemburui. Sampai Aisyah, Masya Allah. Aisyah ketika mendengar Nabi kita Muhammad SAW mau menikahi Ummu Salamah. Padahal Ummu Salamah ini Pak mengatakan wa dakhaltu fissin, aku udah masuk lanjut usia, udah tua. Ummu Salamah, Rasul mau khidbah, Aisyah cemburu buta, Pak. Masya Allah. Aisyah ini masih muda atau sudah tua? Masih muda, tapi cemburu ya, Masya Allah, besar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai apa kata Aisyah? Lamma tazawwaja Rasulullah SAW Umma Salamah hazintu huznan syadida. Ketika Rasul mau menikahi Ummu Salamah, aku sedih, betul-betul sedih. Padahal harusnya biasa saja kan? Karena memang Aisyah pernah merasakan itu. Tapi kalau Ummu Salamah nggak bisa. Kenapa? Lima dzakaru lana min jamaliha. Karena semua akhwat menyebut bahwasanya Ummu Salamah wanita yang cantik. Semuanya cantik ini, Pak. Ada relatif, ada mutlak. Ummu Salamah cantiknya ijma. Cantiknya apa? Ijma. Enggak relatif lagi, enggak khilaf lagi. Kalau kadang-kadang akhwat ada yang mengatakan fulanah cantik, yang mengatakan enggak. Tapi Pak, ada kasus wanita semuanya pada ngomong apa? Cantik. Ini cantiknya mutlak gitu loh. Semua orang ngakui dia cantik. Ummu Salamah gitu. Lima dzakaru min jamaliha, semuanya mengakui bahwasanya Ummu Salamah wanita yang apa? Cantik. Fatalattaftu laha hatta ra'aituha. Aku pun berusaha untuk masuk ke dalam rumahnya Ummu Salamah, dan aku pun mau melihat Ummu Salamah wajahnya itu gimana. Fara'aituha. Dan ketika aku lihat, wallah at'afa ma wusifat li fil husn wal jamal. Ternyata cantiknya berkali-kali lipat dibandingkan yang mereka ceritakan kepada saya. Jadi jauh lebih apa? Cantik. Aisyah dengar tentang Ummu Salamah cantik, tapi ketika dilihat ternyata jauh cantik berkali-kali lipat. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya Aisyah cerita kepada siapa? Kepada Hafsah. Wa kanata yadan wahidah. Hafsah dan juga Aisyah ini satu tangan gitu loh, satu kubu. Seringnya berteman gitu loh. Kanata yadan wahidah. Ini Aisyah dan Hafsah ya saling curhat dan sebagainya, itu sering. Ketika cerita Aisyah kepada Hafsah, Hafsah ini kan istri Nabi juga. Apa kata Hafsah? Ya Aisyah, wahai Aisyah, itu cuman kecemburuan saja.
aslinya tak secantik yang engkau bayangkan. Tapi karena engkau cemburu, coba hilangkan dulu kecemburuannya, nanti biasa aja dia. Akhirnya ketika dilihat, oh iya, nggak secantik yang saya takutkan, kan gitu. Ini gara-gara suudzon. Udahlah, kalau Nabi cinta sama Ummu Salamah akan hancur, akan gini. Ini ghirah yang berlebihan. Makanya nggak boleh kita ghirah berlebihan dalam agama Islam. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Akhirnya laki-laki ini membunuh wanita tersebut. Dia bertanya kepada Ibn Abbas, "Fahalli min taubah?" Apakah aku masih memiliki taubat? Syufa. Di sini kata para ulama, laki-laki tadi itu berusaha untuk tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita semisal naudzubillah kita udah minum khamar semisal, atau dulu pernah berjudi, atau dulu pernah main di riba, atau dulu pernah semisal zina, atau dulu pernah semisal ya dengan dosa-dosa besar. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Ini orang bunuh sekali satu wanita. Ternyata ada laki-laki membunuh 10 nyawa, Allah terima enggak taubatnya? Allah terima. 100 nyawa. Ini berapa nyawa? 1 nyawa. Kalau 100 nyawa saja Allah terima, apalagi cuma 1 nyawa, pasti Allah terima. Makanya jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini. Kemudian ketika Ibn Abbas mengatakan, "Fahali min taubah?" Ibn Abbas tanya, "Apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertobat?" Ibn Abbas mengatakan, "Ummuka hayyah?" Apakah ibu engkau masih hidup? Faqala la, enggak. Syufa di sini, apa kata Ibn Abbas setelahnya? Tub ilallah. Kalau begitu, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Dan engkau mendekatlah diri kepada Allah semampu engkau. Apa kata para ulama, Pak? Di sini diperintahkan kepada kita semua untuk bertakwa kepada Allah semampu kita, sesuai batas kemampuan kita. Ini sama sebagaimana yang Allah firmankan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sebisa kalian. Kita nggak bisa sholat berdiri, maka sholatnya apa? Duduk. Nggak bisa sholat duduk, maka berbaring. Kita semisal nggak bisa sholat jamaah gara-gara sakit, maka sholatnya di mana? Di rumah. Kita nggak bisa sholat semisal zuhur di waktunya, asar di waktunya gara-gara sakit, maka kita bisa jamak. Ini kata para ulama. Makanya kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dan perhatikan Pak di sini. Berbeda dengan larangan. Kalau ketaatan kerjakan semampu kita. Tapi kalau larangan tinggalkan semuanya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan, "Mana haitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kalian dari sesuatu perbuatan, maka jauhilah. Tapi wa ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan untuk kalian, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampu kalian. Beda loh, Pak. Berarti kalau zina tinggalkan semuanya. Khamar tinggalkan semuanya. Judi tinggalkan semuanya. Jangan bilang sedikit aja lah nggak apa-apa. Riba tinggalkan semuanya. Jangan bilang sedikit aja nggak apa-apa. Kenapa? Sedikitnya dosa tetap dihitung apa? Dosa. Sampai Nabi mengatakan dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham dari hasil riba dimakan oleh seseorang dan dia tahu hukumnya riba itu dosa, maka dia itu lebih berat dibandingkan berzina dengan 36 wanita pelacur. Itu 1 dirham riba. Jadi kata para ulama, jangan bilang kan sedikit khamar cuma 1 teguk. Gak bisa, dosa tetap apa? Dosa. Tapi kalau ketaatan, fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampu kalian. Kenapa? Beda Pak, kalau kita porsir ketaatan berlebihan, itu ujung-ujungnya payah nanti. Antum tahu semisal amal ketaatan, Masya Allah, antum kerjakan secara sekaligus, secara utuh, berat.
susah, ujung-ujungnya besok nggak mau antum kerjakan lagi. Dan itu Pak banyak kasusnya di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah pernah sholat malam bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah. Akhirnya diceritakan sama Hudzaifah, Rasul sholat malamnya Masya Allah lama, diceritakan sama Hudzaifah. Sampai ya beban berat gitu loh. Sholat malamnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud penasaran gimana sih sholatnya malamnya Rasul kita Muhammad SAW. Ikutlah sholat jamaah sholat malam bersama Nabi kita Muhammad SAW. Satu rakaat pertama apa kata Ibn Abbas? Faftataha bil Fatihah thumma al-Baqarah. Nabi SAW mulai dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah sampai ayat yang ke-100. Ketika ayat ke-100, apa kata Ibn Abbas? Yarka' biha. Insyaallah di ayat yang 100 Nabi ruku. Ternyata Nabi apa? Lanjut sampai ayat yang ke-200. Apa kata Ibn Mas'ud? Yarka' biha. Insyaallah habis ayat 200 ruku. Ternyata lanjut lagi. Itu kakinya Ibn Abbas Pak udah apa? Getar. Rakaat 1, rakaat pertama sampai udah masuk Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. Apa kata Ibn Mas'ud? Khatama biha. Udah Nabi tutup, selesai ruku Nabi. Ternyata lanjut surat An-Nisa sampai terakhir, sampai surat An-Nisa. Apa kata Ibn Mas'ud? Yarka' biha. Udah di ayat terakhir surat An-Nisa Nabi ruku. Ternyata lanjut lagi surat Ali Imran. Jadi mutar Al-Baqarah, An-Nisa, balik ke Ali Imran. Sampai ke Ali Imran, apa kata Ibn Mas'ud? Fahamamtu bisyai'in. Aku menginginkan sesuatu ketika itu. Apa kata murid-murid Ibn Mas'ud? Wa ma hamamta bihi ya Ibn Mas'ud. Wahai Ibn Mas'ud, apa yang kau inginkan ketika itu? Apa kata beliau? An ajlisa wa an ada'ahu shalla wahida. Aku ingin duduk dan aku tinggalkan Nabi salat sendirian. Ini kata siapa? Ibn Mas'ud. Satu rakaat berapa juz? 5 juz. Satu rakaat berapa? 5 juz. Dan Nabi salat malam berapa rakaat? 11 rakaat. Syuf. Wajar nggak kaki Nabi bengkak? Wajar sallallahu alaihi wasallam. Wajar Pak kaki Nabi itu bengkak tiap malam. Kita aja Masya Allah tiap malam betul, tapi cuma 1 bulan. Itu pun kalau imam baca kulhu semua nanti di masjid awam. Nggak ada Pak masjid yang Masya Allah panjang bacaannya. Itu pun kalau udah bacaannya panjang. Kadang-kadang makmum itu nunggu imam ruku dulu, duduk di belakang. Ketika imam udah Allahu Akbar baru maju ke depan. Masuk apa? Ikut ruku. Dulu kami nyantri Pak Masya Allah. Ana masih ingat pertama kali santri baru. Itu kondisinya Masya Allah. 1 malam 1 juz. 1 malam 1 juz itu masih mending. 11 rakaat 1 juz. Nabi 1 rakaat 5 juz. Syuh. 1 rakaat 1 malam 11 rakaat 1 juz. Itu berat bagi kami santri baru. Akhirnya banyak orang-orang santri-santri itu duduknya di belakang dulu. Ketika pertengahan salat tarawih, kapan imam udah Allahu Akbar baru masuk apa? Shaf. Itu banyak diingatkan berkali-kali. Kondisi memang berat. Tapi Pak Masya Allah, itulah kata para ulama. Kalau seandainya kita mau menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, maka tadarruj, pelan. Kenapa? Karena kami kaget. Tiba-tiba langsung dak 11 rakaat. Salahnya kami ketika SD mungkin tak pernah merasakan itu. Coba dulu ketika ibtidaiyah di SD diajarkan untuk sholat lama dan sholat panjang dan sebagainya, mungkin aman. Dan buktinya anak-anak yang mutawasid sekelas sama kami, yang dari ibtidaiyah biasa aja sama mereka, nggak merasakan berat dan sebagainya karena sudah terbiasa. Makanya man ta'awwada 'ala syai'in shara ahlah. Ini kaidah. Barang siapa yang membiasakan diri untuk melakukan sesuatu hal, maka dia jadi ahlinya. Maka dia jadi apa? Ahlinya. Itu kata para ulama. Jadi ala kuliah Pak,
Kata Ibn Abbas, tub ilallah, kalau gitu engkau bertaubat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah semampu engkau. Semampu engkau, sebisa engkau. Kalau diporsir nggak boleh, Pak. Antum tahu, Masya Allah, Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, iyyakum wal ghuluwa fid din. Hati-hati kalian dari ghulu, berlebihan dalam urusan agama, ketaatan. Tidak boleh. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid din. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara berlebihan dalam ketaatan agama. Jadi tidak boleh, Pak, diporsir dalam urusan ketaatan agama. Itu yang perlu kita perhatikan. Na'amullahu a'lam bissawab. Taib. Perhatikan, Pak, di sini. Fasa'altu Ibn Abbas. Maka Atha mengatakan kepada Ibn Abbas, wahai Ibn Abbas, kenapa engkau bertanya apakah ibunya masih hidup ataukah sudah meninggal? Apa kata para ulama, Pak? Ini Atha bin Yasar itu cepat peka dalam beberapa hal. Cepat apa? Peka. Kok Ibn Abbas tanya ke situ? Berarti ada hikmahnya di situ. Kenapa Ibn Abbas bertanya apakah ibunya masih hidup ataukah sudah meninggal? Penasaran, Pak. Nah, antum kalau bisa dalam beragama cepat peka. Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa ini? Kenapa itu? Cepat peka. Jangan udahlah, biarlah nanti tahu sendiri. Ada beberapa santri, Pak, Masya Allah, kadang-kadang istilahnya itu kurang peka. Merasa cukup dengan apa yang dikasih ustadznya saja. Kamu nyari. Itu ada. Tapi biasanya orang-orang yang berhasil itu orang-orang yang peka. Hadisnya ini sahih atau dhaif sih? Dia nyari. Dia ke maktabah, dibuka sama dia, dicek jalur periwayatan hadisnya, diperhatikan. Oh, fihi fulan wa fulan. Di sini ada rawinya, ada ini, ada itu. Dicek dalam kitab semisal tentang periwayatan hadis. Misalnya hadis ini bermasalah gara-gara ada fulan, kadzdzab semisal, maudhu' hadisnya dan sebagainya. Itu biasanya orang lebih berhasil. Tapi kalau seandainya udahlah, kata Syekh Al-Albani dhaif ya dhaif. Kata Syekh Syu'aib Al-Rawi dhaif ya dhaif. Enggak boleh kita puas kayak gitu. Ana hatta sekarang. Kata Syekh Al-Albani dhaif, cari dulu. Oh, sahih, dhaif dia. Jadi jangan sampai kita itu enggak peka dalam urusan agama. Ya harus peka gitu loh, harus penasaran dengan urusan ilmu. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Taib. Apa kata Ibn Abbas, inni la a'lamu amalan aqrab ila Allah azza wa jalla min birril walidah. Sesungguhnya aku, wahai Atha, tidak mengetahui sebuah amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan berbakti kepada ibu. Apa kata para ulama? Birrul walidah yukaffirul kabair. Yang namanya berbakti sama ibu bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Seperti ini, seperti hadis ini. Ibn Abbas bertanya, apakah ibu engkau masih ada? Iya, tapi ada syaratnya. Aba syari tetap taubah minha, harus tetap bertaubat. Jadi taubat kita selingi dengan amal soleh. Taubat kita selingi dengan amal soleh. Kalau dengan berbakti saya nggak mau bertaubat, Pak, ya sama aja. Ada orang sama ibunya baik, tapi sama orang lain zalim. Tetap dosa dia. Dia harus dulu pertama kali bertobat kepada Allah, kemudian dia ikuti dengan amal berikutnya. Apa itu? Amal berbakti sama ibu. Maka apa? Itu akan menghapuskan dosa kita. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Itu bab yang kedua. Baik, kita masuk yang ke bab ketiga. Hadis kelima, babu birril abi. Bab berbakti sama bapak. Jadi berbakti itu bukan cuma sama ibu, sama bapak iya. Tapi ibu lebih besar porsinya 3 kali dibandingkan bapak. Hadisnya dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, "Qila ya Rasulullah." Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, man abar?" Siapa manusia yang aku berbakti sama dia? Qala ummak, ibu engkau. Qala thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala ummak, ibu engkau. Ummak di sini karena
abirra ummak gitu loh. Itu maf'ul bihi. Kalau dalam ummuk itu lain cerita. Man ahaqqun nasi bi husni sahabati, itu baru ummuk. Tapi ini karena dia istilahnya i'rabnya itu maf'ulun bihi. Qala ummak, ibu engkau yang kedua. Thumma man, yang ketiga siapa ya Rasulullah? Qala ummak, ibu engkau. Thumma man, kemudian yang keempat siapa lagi wahai Rasul? Qala abak, bapak engkau. Jadi bapak datang ke empat, tetap kita berbakti sama bapak. Kenapa? Banyak orang kadang-kadang fokus sama ibu tapi tak berbakti sama bapak. Bahaya. Antum tahu, Masya Allah, di zaman Nabi kita Muhammad SAW terjadi pertikaian antara seorang anak dengan bapaknya. Jabir ibn Abdullah mengatakan, anna rajulan, ada seseorang datang ke Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat lain orang ini Arabi, Arab Badui. Dia datang kepada Rasul kita Muhammad SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inna abi arada an yajtaha mali. Ya Rasulullah, bahwasanya bapak saya mau mengambil harta saya. Wa inna li malan wa walada. Sedangkan aku ini ada harta dan aku juga punya tanggung jawab anak. Ternyata mau diambil oleh apa? Ayah saya. Aku butuh. Maka apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Anta wa maluka li abika. Engkau dan harta engkau milik siapa? Bapak engkau. Jadi kata para ulama, suami, harta suami milik siapa? Bapak emaknya, bukan milik istri. Nah, bukan milik anak juga. Milik siapa? Bapak. Makanya Pak, kapan ayah kita, abah kita, bapak kita minjem duit, jangan dihitung hutang. Tidak boleh. Hitung pemberian. Lah kenapa? Karena harta kita milik siapa? Bapak kita. Sekarang Masya Allah banyak orang-orang ini hitung-hitungan sama bapaknya. Makan aja dihitung hutang loh. Ada satu kajian di satu dusun gitu ya. Ditanya, Ustaz, di tempat kami ini kebiasaan kapan orang tua itu numpang, orang tua bayar. Ya Allahu Akbar. Itu parah gitu loh. Dulu ketika kita kecil numpang sama siapa? Bapak ibu kita. Bayar nggak kita? Nggak ada bayar. Tiba-tiba kita udah besar, bapak kita kembali kecil. Naam sahih. Siklus kehidupan manusia, Allah firmankan, pertama dha'af, lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian habis lemah menjadi apa? Kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba. Kemudian habis kuat kembali lemah dan beruban. Jadi kondisi orang tua kita kapan sudah tua itu balik lagi lemah dan seperti anak kecil. Coba antum perhatikan, Pak, orang-orang tua kita yang sudah tua itu kembali kepada anak kecil. Persis kayak anak kecil lagi. Dulu orang tua kita nggak pernah Pak ngitung-ngitung sama kita. Tiba-tiba kita udah tua, orang tua numpang di kita, bayar. Ya Allah, ajib ini manusia kalau ada. Nggak bisa. Itu nggak boleh dihitung sebagai hutang dan nggak boleh bayar. Kenapa? Karena harta kita milik siapa? Bapak dan ibu kita. Anta wa maluka li abik. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan, inna auladakum min atyabi kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil kalian yang paling baik. Maka apa kata Nabi? Makanlah dari hasil anak-anak kalian. Anak kalian, kata Nabi, adalah hasil yang terbaik yang kalian usahakan. Maka makanlah dari apa yang diusahakan oleh anak kalian. Berarti Pak, kita berusaha dapat gaji per bulan. Sah nggak bapak kita makan di kita? Sah. Nabi mengatakan, fakulu min kasbi auladikum. Makan dari hasil gaji. Min kasab itu hasil dari anak-anak kalian. Makan. Nggak ada dihitung-hitung. Makanya di sini diperintahkan kita itu berbakti sama bapak-bapak kita. Dan itu nggak boleh dihitung. Orang tua kita punya hutang. Kita punya duit. Wajib nggak kita bayar? Wajib. Makanya kapan bapak kita meninggal,
hutang tadi dibebankan kepada siapa? Ahli waris, bukan? Sahih. Mau nggak mau seperti itu. Makanya ketika hidup juga sama. Harusnya ketika orang tua kita udah tua, nggak mampu lagi kerja, udah tinggallah di rumah. Udah. Di samping ini ada rumah sebelah-sebelahan kita, nggak usah kerja lagi. Ini rejal nih, mbak laki-laki kayak gitu. Kapan harim wajar, harim ikut suaminya, perempuan ikut siapa? Suaminya. Tapi kita laki-laki masih ada berpikiran hitung-hitungan, nggak bisa. Kita laki-laki, maka kata para ulama, jadilah laki-laki rejal, pun rojulan, jadi laki-laki yang bertanggung jawab gitu loh. Maka kita jangan sampai ada hitung-hitungan dengan apa? Dengan orang tua kita. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Kita masuk ke bab yang keempat. Babulinil kalam liwalidayhi. Bab berkata lembut untuk kedua orang tua. Bab berkata lembut untuk kedua orang tua. Baik. Antaisalah bin Mayyas, dari Taisalah bin Mayyas dia mengatakan, kuntu ma'an Najdat, aku bersama kelompok Najdat, fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair, ternyata aku berbuat beberapa dosa yang aku menganggap itu dosa besar semuanya. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar, maka aku sebutkan kasus tadi, dosa-dosa tadi kepada Ibnu Umar. Qala mahi, dosa apa yang kau lakukan? Qultu kadza wa kadza, dosa ini dosa itu. Qalat laysat hadhihi minal kabair, wahai Taisalah, dosa-dosa yang kau lakukan itu bukan dosa-dosa besar. Tapi dosa besar tis'un, ada 9. Pertama, al-isyraku billah, berbuat syirik. 2, qatlu nasamah, membunuh nyawa seseorang. Ketiga, al-firaru minaz zahaf, kabur dari medan perang. Lagi berkecamuk ini perang, tiba-tiba kabur. Yang keempat, qadhful muhsanah, menuduh seseorang berbuat zina. Yang kelima, aklur riba, makan riba. Yang keenam, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang ketujuh, ilhadun fil masjid, berbuat zalim di masjid. Yang kedelapan, walladzi yastaskhir, seseorang yang enggak ngasih upah para pekerja. Yang kesembilan, wa bukaul walidaini minal uquq, dan nangisnya orang tua sebabnya kita, maka itu dosa besar. Qala li Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepada Taisalah, atafraku minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah, wahai Taisalah, engkau mau enggak dijauhkan dari neraka dan masuk surga? Qultu wallah, iya wallahi. Qala ahayyun walidak, ibu dan bapak engkau masih hidup enggak? Qultu indi ummi, aku masih ada ibu. Qala fa wallahi, demi Allah, lau alanta lahal kalam, kalau engkau berkata yang lembut kepada ibu engkau, wa at'amtaha ta'am, dan engkau ngasih makan selalu kepada ibu engkau, la tadkhulannal jannata mastanabtal kabair, maka engkau pasti masuk surga selama engkau tidak berbuat dosa besar. Baik. Kita masuk penjelasan hadis. Taisalah mengatakan kuntu ma'an Najdat, aku bersama kelompok Najdat. Apa kata Taisalah? Aku berbuat dosa, aku anggap itu dosa besar, padahal ternyata kata Ibnu Umar itu dosa apa? Kecil. Antum tahu Pak, Najdat ini siapa? Najdat ini kelompok Khawarij. Kelompok apa? Khawarij. Antum tahu Khawarij? Dosa kecil dianggap dosa besar. Pelaku dosa besar kafir. Makanya Khawarij ini Pak bahaya. Merusak masyarakat, merusak negara. Tidak ada satu negara di dalamnya ada Khawarij pasti rusak. Pasti rusak. Zaman Utsman rusak gara-gara Khawarij. Zaman Ali juga sama. Sampai khalifah setelahnya itu rusak gara-gara Khawarij. Dan Najdat itu kelompok pengikutnya Najdah ibn Amir al-Hanafi. Dulu muridnya Nafi' ibn Azruq. Nafi' ini Pak bin Azruq itu muridnya Ibn Abbas. Syuh.
Murid siapa? Ibn Abbas. Tapi salah pemikirannya. Yang diutus oleh Ali ibn Abi Thalib untuk mendebat Khawarij siapa? Ibn Abbas. Tapi ada saja muridnya Ibn Abbas pemikirannya apa? Khawarij. Di sini Pak menunjukkan apa? Tidak semua orang yang berguru kepada ahlu sunnah wal jamaah lantas dia ini orang ahlu sunnah wal jamaah. Syuf. Antum tahu kan perkataan sebagian orang, oh fulan ini belajar di Madinah, di kota Nabi kita Muhammad SAW, LCMA doktor Madinah. Ada lagi mengatakan, oh fulan belajar di Ummul Qura, Jami' Ummul Qura di Makkah Al-Mukarramah. Insya Allah lurus orangnya. Balik-balik liberal. Ya kan? Kata para ulama, Pak, Masya Allah, innal arda la tuqaddisu ahlaha. Sesungguhnya bumi gak bakal bisa mensucikan penduduknya. Di Mekah ada orang terburuk. Siapa? Abu Jahal. Fir'aunu hadhil ummah. Fir'aunnya umat Islam siapa? Abu Jahal. Tinggalnya di mana? Mekah. Tempat yang paling bagus, yang mana Dajjal pun gak bisa masuk di Mekah. Abu Jahal ada di situ, dan Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini. Jadi Pak, hikmah kita bisa ambil, gak bisa kita celah Mekahnya, dan gak bisa kita celah Madinahnya. Tapi kita celah pecah personnya, yang salah ya personnya. Nggak bisa Pak dikait-kaitkan. Oh fulan nih ada, antum tahu Amman Abdurrahman, tokoh Khawarij di Indonesia, tahu? Lulusan mana? Libya kan? Pak, termasuk terbaik itu Amman Abdurrahman. Termasuk orang terbaik, mahasiswa terbaik dulunya. Antum tahu Ulil Absar, yang mulutnya agak susah ini, itu yang membiayai operasi itu Pak, Libya. Yang membiayai operasi karena anaknya pintar, orangnya pintar, dibiayain Pak. Ternyata liberal bukan? Liberal. Apa kata para ulama apa? Kita nggak bisa mencela dia di mana belajar, nggak bisa. Sama di sini Pak, Masya Allah. Nafi' bin Azruq belajar dari siapa? Ibn Abbas. Kita nggak bisa salahkan siapa Ibn Abbas. Tapi kita salahkan siapa personnya. Kalau ternyata semisal kita adalah sebuah lembaga, keluar alumni, ternyata dia rusak, ternyata di luar sana, kita nggak bisa Pak menyalahkan lembaga tadi. Itu kata para ulama. Kenapa? Karena yang namanya Nafi' bin Azruq, tokoh Khawarij, keluar dari tangannya Ibn Abbas. Itu seperti itu. Dan ternyata Nafi' bin Azruq mengeluarkan satu murid. Murid ini termasuk murid besar Pak, dan memiliki kelompok namanya Najdiyah atau Najdat, namanya Najdah ibn Amir al-Hanafi. Sampai ujung-ujungnya Pak, Najdah ibn Amir al-Hanafi dengan Nafi' bin Azruq itu tengkar lagi, pecah lagi. Pecah lagi Pak, sampai Najdah ibn Amir kelompok-kelompoknya itu mengkafirkan apa? Mengkafirkan Nafi' bin al-Azruq. Kalau antum belajar tarikh Islami, sejarah Islam, antum akan jumpai itu. Sampai Masya Allah wilayahnya Najdah ibn Amir itu luas Pak, Masya Allah. Dari Bahrain itu sampai ke selatan Yaman itu dikuasai oleh mereka. Sampai banyak dual Islamiyah dikuasai oleh mereka. Itu Khawarij Pak. Maka bahaya. Dan ternyata di sini Pak, Masya Allah, Taisalah berkumpul dengan Najdat. Nggak lama loh Pak, cuman sebentar. Ternyata memiliki pemahaman yang salah, cuman sebentar. Sampai dia menganggap dosa kecil, dianggap dosa apa? Besar. Apa kata para ulama? Hati-hati bermajelis dengan apa? Kelompok-kelompok sesat. Bahaya. Taisalah cuman bermajelis sekali dengan Najdat, kelompok, bukan Najdah ibn Amirnya Pak, bukan. Najdat sama pengikut-pengikutnya Najdah ibn Amir ternyata sudah terkontaminasi dengan apa? Pemikiran orang-orang Najdat. Apalagi kita berguru sama orang Khawarij. Bahaya bukan? Bahaya.
Ini cuma sekali duduk, langsung apa? Langsung kena. Makanya apa kata Imam Az-Zahabi rahimahullah? Beliau mengatakan al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafa. Yang namanya hati kita tuh lemah dan syubhat apa? Menyambar-nyambar. Petir gitu loh, Pak. Kita nggak bisa nganggap remeh, oh syubhat. Insyaallah bisa kita bantah dan sebagainya. Ujung-ujungnya kapan kita kena syubhat? Nanya sama Ustaz, Ustaz gimana cara bantahnya? Ya Allah, antum nyusahin Ustaz gara-gara antum berteman dengan apa? Orang-orang memiliki syubhat. Yang capek Ustaznya. Anak ada Ustaz Yasir ketika itu cerita, anak juga sama. Jadi ada ikhwan-ikhwan nanya, Ustaz gimana anak itu kena syubhat gini. Apa kata Ustaz Yasir? Anak nggak mau jawab. Salah antum kenapa berteman dengan orang pemilik syubhat? Antum cari sendiri sampai antum capek baru datang ke anak jawab. Tanggung jawab. Jangan kita berteman sama orang-orang pemilik syubhat, kita nggak bisa jawab. Habis itu kita campakkan pertanyaan kepada ustadznya, nyusahin ustadznya. Makanya Pak, kata para ulama, jangan antum sibukkan diri dengan syubhat. Bahaya Pak. Jangan ngetes cobalah bermajelis dengan ini, bermajelis dengan itu. Sedangkan yang memiliki ashab al-fikr memiliki apa? Pemikiran yang rusak. Itu bahaya Pak, nggak bisa. Antum tahu terakhir orang yang ngebom di kantor, iya kan, kantor polisi, yang dulu pembuat perakit bom apa? Panci ya? Di mana dia belajar? Di website Millah Ibrahim. Millah Ibrahim Pak, syubhatnya itu masya Allah berat. Walhamdulillah udah di ban berkali-kali sama pemerintah kita. Walhamdulillah nggak bisa diakses lagi. Itu berat Pak, Millah Ibrahim itu. Antum mau bantah syubhat mereka nggak sembarangan, Mak. Nggak semua orang awam bisa. Jangankan awam, orang berilmu pun tak bisa kadang-kadang. Tiba-tiba kita mau baca, masya Allah, kita ujung-ujungnya mengatakan, oh iya betul juga ya, oh iya betul juga ya, oh iya betul juga ya. Udah kena Pak, ngebom akhirnya. Makanya di sini antum hati-hati untuk berguru. Sama di sini Taisalah kena syubhatnya siapa? Najdat, pengikutnya Najdah ibn Amir al-Hanafi. Dan apa kata para ulama? Termasuk usul perkara pokok bagi orang-orang Najdah. Beliau mengatakan, man kadzaba kadzbatan saghira aw amila dzamban saghiran fa asara ala dzalika fa huwa kafir musyrik. Orang berdusta sekali, kemudian dia terus berdusta, maka dia kafir. Maka dia apa orang? Kafir. Padahal dosa dusta itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi dikafirkan sama mereka. Sampai Pak, masya Allah, liciknya orang-orang Najdah ini Pak, Najdah ibn Amir, mereka mengatakan ashabul kabair minhum laisu kuffaran. Orang berbuat dosa besar dari kalangan Najdat enggak kafir. Tapi wa ashabul kabair min ghairihim kuffar. Tapi orang pelaku dosa besar di luar Najdat, maka dia ini kafir, harus dibunuh. Inilah yang terjadi sama ISIS. Yang diikuti Abu Bakar al-Baghdadi. Mereka Pak, sama orang di luar mereka kencengnya masya Allah. Tapi sesama mereka, coba antum lihat gimana kezaliman orang-orang ISIS di zamannya. Ada yang nggak biasa sama mereka Pak, bunuh-bunuh orang biasanya sama mereka. Tapi Pak, masya Allah, kalau sama di luar mereka, beban sama mereka itu berat. Dan itu terus diadopsi sampai zaman ke zaman. Pemikiran orang-orang Khawarij. Antum Pak, jangan, jadi antum kalau kita ini punya anak atau kita ini punya saudara, itu dicek Pak, kemana dia ini berguru. Jangan antum bilang, enggak, insya Allah udah aman negara kita. Siapa bilang? Mereka ini kuat jaringannya, kita nggak pernah tahu. Sampai ada salah satu ikhwan tuh cerita, sampai masuk grup Telegram mereka. Karena kan kalau WhatsApp kan bisa kena ya, kena blokir dan sebagainya. Kalau Telegram ini kan paling istilahnya nggak ketat gitu loh, urusan-urusan kayak gitu. Jadi Pak, masya Allah, ikhwan ini cerita masuk di grup itu, ya ternyata grup ngebom gitu loh. Orang-orang yang suka kayak gitu, awalnya biasa-biasa aja, tapi lama-lama ketahuan. Walhamdulillah aman, selamat dia. Dia tinggalkan grupnya, dia keluar grup. Jadi Pak, mereka ini pun juga main di sosial media.
Antum tahu yang di Facebook kemarin yang habis ngebom itu di kantor polisi? Antum lihat nggak komentar-komentar yang ada? Masya Allah, kami juga merindukan mati syahid. Ya kan? Yang komentar hampir rata-rata akhwat, memuji orang yang bom bunuh diri. Antum tahu itu kan? Antum lihat nggak komentar-komentar di Facebook? Jangan dikira mereka nggak bermain Pak di sosial media. Mereka main di situ. Dan kita capek membantah mereka. Kenapa? Karena jaringan mereka termasuk kuat. Dan itu sampai zaman nanti akhir zaman mereka akan terus ada. Pemikiran Khawarij. Jadi bahaya Pak, orang-orang Khawarij itu nggak gampang. Mereka jangan dikira nggak ada dalil. Mereka dalilnya Quran dan Sunnah. Mereka pakai itu Pak. Dan itu bahaya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Taib. Kemudian perhatikan Pak di sini. Fadzakartu dzalika li Ibnu Umar. Taisalah kena syubhat. Akhirnya Taisalah nanya kepada siapa? Ibnu Umar. Alhamdulillah Ibnu Umar orang memiliki wawasan yang luas dan bisa membantah syubhat itu. Apa kata Ibnu Umar? Syufa, apa kata para ulama? Fihi faidah ardil afkar alal ulama. Kalau antum sudah kira-kira terpapar dengan syubhat, cepat-cepat bawakan kepada para ulama. Jangan antum diamkan. Diamin. Bahaya, Pak. Nanti kena syubhat, antum yang rancu nanti. Sampaikan cepat-cepat sama ulama. Ustaz gimana? Mudah-mudahan ustaznya siap menjawab. Kalau enggak apa, ya memang salahnya kita. Kenapa bermain dengan api? Kenapa bermain dengan syubhat? Baik. Wa illa kana zaygh wal inhiraf wat ta'athur bil firaq wal milal wal ahwa. Kalau enggak cepat-cepat kita sampaikan kepada para ulama, ujung-ujungnya banyak orang yang menyimpang dan sesat, dan mereka itu memiliki dampak besar untuk mengikuti firaq, beberapa kelompok, wal milal wal ahwa, berapa sekte, dan juga apa? Hawa nafsu. Antum tahu nggak apa? Tahun 90-an ketika Al-Khomeini memimpin Iran, apa yang terjadi? Semua ngagung-ngagungkan siapa? Khomeini, ya kan? Tokoh reformasi katanya. Wallah. Tahun 90-an semua mengagungkan itu. Dan bahkan banyak orang-orang kita, orang-orang Indonesia mengagungkan Syiah. Gara-gara apa? Syubhat. Katanya Islam yang betul siapa? Syiah. Apalagi Pak di Bandung sana, di Jawa Barat sana, wah banyak, Masya Allah udah kena syubhat itu di tahun 90-an. Sekarang aja walhamdulillah MUI udah mengeluarkan fatwa sesat apa? Syiah. Dan sekarang banyak para asatidah kita nulis tentang bantahan-bantahan terhadap Syiah. Kenapa? Kalau seandainya kita nggak bahas ini dan nggak disampaikan syubhat ini kepada para ulama, ujung-ujungnya banyak manusia yang akan apa? Kena syubhat. Makanya bahaya, Pak. Sekali bermajelis dengan ahli syubhat itu bahaya. Jangan sekali-kali antum duduk. Ibn Sirin pernah mengatakan dalam ucapan beliau yang bagus, al-ilmu din. Ilmu itu adalah agama. Fadhuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat dari mana kalian ambil agama kalian. Syuf. Lihat dari mana kalian ambil. Enggak apa-apalah, ambil baiknya, buang buruknya. Kadang-kadang jamaah ini awam, yang buruk pun dianggap baik. Yang buruk dianggap apa? Baik. Jadi diambil juga sama dia. Dia enggak tahu. Ya kalau seandainya dia udah berilmu, ngapain dia duduk di situ? Ini dia pasti ngajarin orang kan gitu. Tapi dia duduk di situ kan untuk cari ilmu. Dia katanya ambil baiknya, buang buruknya. Ternyata yang buruk dia anggap apa? Baik. Bom bunuh diri. Apa kata dia? Oh, bom bunuh diri nggak boleh dibilang bom bunuh diri. Tapi dikatakan bom apa? Istishhadiyah. Bom mati syahid. Oh iya betul juga kata dia. Kena nggak syubhat, Pak? Kena syubhat, akhirnya ngebom bunuh diri. Makanya kata para ulama, hati-hati Pak, kita belajar, hati-hati. Dan hati-hati bergaul sama orang. Para ulama mengatakan at-tuyuru ma'a amsalihha taqa. Burung-burung itu akan bertengger bersama sejenisnya.
Kalau antum berkumpul dengan orang-orang khawarij, memiliki pemikiran khawarij, antum akan jadi mereka seperti mereka. Awalnya oke lah enggak, tapi lama-lama berlemah lembut antum. Nanti lama-lama antum mengikuti. Ujung-ujungnya antum pembawa pemikiran mereka. Itu pelan tapi pasti. Itu mau tidak mau seperti itu. Makanya kata para ulama harus kita jaga-jaga. Na'am wallahu alam bissawab. Baik. Kemudian ketika dikatakan bahwasanya itu bukan dosa besar, kata Ibn Umar, yang kau kerjakan wahai Taisala itu bukan dosa besar. Wa innama hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Pertama disebutkan al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah. Dan kesyirikan zaman kita sekarang itu Pak besar dan banyak. Ana kira ya Pak ya, Masya Allah, di tahun 2022 ini itu kesyirikan semakin menipis. Rupanya di zaman teknologi yang sudah serba canggih masih ada orang percaya sama puyang. Masih banyak. Di zaman tahun 2022 teknologi udah canggih semua Pak, Masya Allah, masih percaya sama apa? Puyang. Sampai kasus kemarin Masya Allah, dukun nggak terima ketika dibongkar kedukunan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak laku lagi, ditinggalkan banyak orang. Lah kalau memang dukun itu, pembuat penglaris itu, mereka ini adalah orang membuat orang lain menjadi kaya, ya harusnya dia bisa membuat diri dia menjadi apa? Kaya. Dia nggak bakal takut, Pak. Antum cek di Tokopedia, di Shopee dan sebagainya. Penglaris itu dijual, Pak. Harusnya penglaris jangan dijual, dikasih. Kenapa dijual? Ternyata dukun pun butuh duit. Ya kan? Secara logika saja, ternyata orang-orang tetap banyak yang beli. Antum cek nanti. Bukalah. Penglaris. Ada banyak dijual, Pak. Dijual sama dukun, harusnya dikasih. Kenapa? Dia nggak butuh duit lagi. Penglaris harusnya dia yang paling laris, berusaha dia. Ternyata dia masih nyari duit di situ. Antum buka nanti kalau nggak percaya, Pak. Itu kata para ulama. Makanya kesyirikan di zaman sekarang itu lebih rusak dibandingkan kesyirikan zaman dulu. Kenapa? Ya manusia zaman sekarang tuh banyak apa? Banyak orang nggak berakalnya. Ada akal tapi bahlul gitu tuh. Nggak dipakai. Bahlul nih pasnya orang pintar. Di zamannya Harun ar-Rasyid, bahlul. Jadi orang Arab zaman dahulu kapan ngomong anaknya nakal, anaknya bebal, ngomongnya dasar bahlul. Itu berharap anaknya menjadi bahlul, pintar seperti bahlul. Tapi zaman sekarang makin apa? Bergeser. Nah usah bahlul itu, antum lihat sejarah bahlul. Khalifah Harun ar-Rasyid itu minta pendapat sama bahlul tentang perkara besar, minta pendapat sama siapa? Bahlul, Harun ar-Rasyid. Saking pintarnya dia. Tapi zaman ke zaman bahlul itu untuk sebutan orang apa? Bodoh. Nah, Pak, ala kulli hal, otak zaman kita sekarang Pak itu canggih-canggih. Tapi otaknya semakin jahil, semakin kurang, semakin bebal gitu loh. Bisa-bisanya zaman kita sekarang itu masih ada orang-orang minta kepada puyang, kuburan. Dan mereka nggak pakai akal mereka. Itu Pak, makanya bahaya kesyirikan. Wa qatlun nasama, dan membunuh jiwa. Membunuh jiwa Pak, hatta kafir nggak boleh. Selama dia bukan kafir harbi, kafir yang memerangi umat Islam. Kalau dia kafir, semisal kafir dia itu kafir orang-orang zimmi, yang dia bayar upeti, atau kafir muahad yang ada perjanjian, tidak boleh dibunuh. Atau kafir musta'man atau musta'min, kafir yang dikasih keamanan macam visa dan sebagainya, tidak boleh dibunuh, Pak. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man qatala dhimmiyan aw muahadan lam yarih ra'iyatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir dhimmi atau muahad, dia nggak bakal nyium baunya surga. Itu kafir. Apalagi membunuh muslim. Udahlah muslim, waliul amrnya pula yang dibunuh, pejabatnya pula yang dibunuh, pemerintahannya pula yang dibunuh, dicari Pak, Masya Allah, polisi. Itu bahaya pemerintahan mereka itu, qatlun nasama.
Apa? Membunuh nyawa. Wal firaru minaz zahf, dan kabur dari medan perang. Ini tidak boleh, Pak. Jangankan kabur medan perang, kita lagi perang berkecamuk, nggak tahan sama sakitnya luka kita bunuh diri. Dosa nggak? Dosa. Ada salah seorang orang di zaman Nabi kita Muhammad SAW ikut perang. Ketika berperang, Pak, ternyata semua orang mengatakan huwa fil jannah, ini insya Allah masuk surga. Kecuali Nabi. Nabi mengatakan apa? Huwa finnar. Letaknya dia di mana? Neraka. Loh, kenapa? Sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dia itu jihad di jalan Allah? Dia berperang di jalan Allah. Apa kata Rasul kita Muhammad SAW? Nah, tapi ketika dia nggak kuat, dia ambil pedang dia dan dia tusukkan ke dalam tubuh dia sampai dia meninggal karena nggak kuat. Itu saja dosa besar, apalagi dalam kondisi kabur. Maka nggak boleh, Pak, kita itu kabur dalam medan perang. Na'amullahu alam bisawab. Wa qadhful muhsanah, menuding orang berbuat zina. Sampai berbuat zina itu saksinya harus berapa? 4. Ada satu orang melihat orang lain berbuat zina, semisal cuman satu orang, dia sebarin ke semua orang. Orang yang tadi, Pak, fakta terjadi, semisal dia lihat, wallahi ana lihat dengan mata kepala ana sendiri, tapi saksinya cuma satu orang. Ini orang, Pak, harus dicambuk berkali-kali. Harus diapain? Dicambuk berkali-kali. Padahal dia fakta melihat. Sampai berapa saksinya? 4 orang. Itu pun, Pak, 4 orang ini itu memang harus melihat dukhul, masuk. Kalau enggak bisa. Harus memang dukhul masuk itu kemaluan ke kemaluan. Itu betul-betul dia lihat. Kalau enggak, apa? Kena cambuk. Makanya nggak boleh sembarangan menuduh orang berbuat zina. Sampai Masya Allah, kata para ulama, dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada satupun orang dirajam gara-gara zina melalui saksi 4 mata orang. Nggak pernah. Yang ada rajam dalam Islam itu gara-gara apa? Pengakuan, maiz, ngaku. Kemudian siapa? Siapa perempuan? Ya Allah, kok lupa nah. Ya ala kulil, Pak, itu semua dengan pengakuan. Tapi kalau saksi 4 mata itu tidak pernah terjadi. Makanya kita betul-betul harus perhatikan. Hal itu nggak boleh. Taib. Gimana dengan kalau direkam pakai HP? Direkam pakai HP, dicek sama orang-orang ahli, ternyata terjadi. Kata para ulama tetap nggak bisa, nggak boleh. Dalam Islam sampai dengan teknologi seperti itu, dicek juga ternyata betul-betul terjadi, tetap nggak sah dalam Islam. Harus 4 mata. Makanya kata para ulama yang perlu kita tekankan di sini, bahwa saya menuduh orang berzina itu berat. Antum tahu, Masya Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Isa ibn Maryam itu pernah melihat seseorang mencuri. Apa kata Isa? Asarikta? Aku mencuri kan? Qala la wallah. Enggak, aku enggak mencuri. Wallah, demi Allah. Apa kata Isa bin Maryam? Shadaqta wa kadzdzabtu ainayya. Engkau benar dan aku dustakan kedua mata saya. So, dia ngaku apa? Tidak mencuri. Isa bin Maryam melihat dengan 2 mata dia, jelas dengan 2 mata dia. Apa kata Isa bin Maryam? Shadaqta wa kadzdzabtu ainayya. Engkau benar dan aku dustakan apa? Kedua mata saya. Wallah ajib. Jadi, Pak, jangan mudah kita untuk menuding orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah wa aklur riba. Memakan apa? Riba. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan inna ar-riba, sesungguhnya riba itu ada 70 pintu.
Aisaruha mithlu ayyankiha rajulu ummah. Dosa riba yang paling kecil itu seperti seseorang menzinai siapa? Ibunya. Menzinai ibunya. Dan itu parah sih, Pak. Kalau ada memang seperti itu dosa besar, itu dosa riba yang paling kecil. Seakan-akan kita udah menzinai siapa? Ibu kita sendiri. Makanya, Pak, hati-hati kita itu ketika mau ngambil resiko riba. Dan hampir rata-rata, Pak, ketika antum teken kontrak, anggaplah antum ngambil perjanjian sama lembaga mana, keuangan mana dan sebagainya. Ditanya enggak siapa nama ibu kita? Ditanya kan? Bayangin aja, siap enggak antum zinan itu ibu kita? Syukran. Siap enggak kita menjadi ibu kita? Dan itulah makanya, Pak, ya, Masya Allah, jangan sampai kita berbuat riba. Buang sejauh-jauhnya. Ada sebagian orang mengatakan, ana darurat ngambil riba ini. Ana apa? Darurat ngambil bekerja di bank ribawi ini darurat, kata dia. Anggaplah darurat, anggaplah boleh, anggap, walaupun nggak boleh, anggap. Antum tahu, Pak, hukum Islam darurat itu diambil, kata para ulama, ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Darurat diperbolehkan sesuai kadarnya saja. Kita di hutan. Lapar, betul-betul lapar. Kalau kita nggak makan meninggal. Tiba-tiba kita afwan jumpa sama khinzir, babi. Boleh nggak kita makan babi? Boleh. Tapi jangan sampai sendawa. Itu mah bukan darurat, tapi doyan. Iya kan? Sesuai kadarnya saja. Berarti kita makan jangan sampai kenyang. Yang penting cukup kita itu bisa tegak berdiri masih hidup. Nggak boleh dihabiskan, Pak. Semua babi itu, semua khinzir itu dihabiskan. Nggak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Tapi sekarang kita orang-orang bekerja di bank ribawi, gaji dia dari bank dihabiskan semua atau tidak? Dihabiskan semuanya, Pak. Harusnya nggak boleh mereka ini makan ayam, makan daging, nggak boleh. Cari makanan yang cukup untuk menegakkan punggung dia. Makan apa? Tahu tempe. Beli make up nggak boleh dari uang riba. Haram. Kenapa? Yang namanya make up itu bukan darurat, tapi tahsiniyat saja. Ayam juga sama, makan ayam, Pak, bukan darurat, tahsiniyat. Beras secukupnya. Nggak boleh makan di restoran. Sekarang kasusnya orang bank ribawi, alasannya darurat, makan nggak di restoran? Wah, restoran mahal, hotel bintang 5. Padahal dia nggak butuh tinggal di hotel jadi, tapi pakai duit tadi alasan darurat. Nggak bisa, Pak. Kalaupun darurat, makan tiap hari tahu tempe, yang penting hidup. Cukup, yang penting hidup. Nggak boleh ditambah-tambahin lagi. Baju cukup beberapa helai pakaian saja. Yang penting bisa nutup aurat. Itu darurat. Sekarang di rumah dia, Masya Allah, pakaiannya 10 helai. Istrinya 3 kali lipat dari suaminya. Dari uang riba. Ini mah bukan darurat, tapi udah keenaan kan gitu. Itu kata para ulama. Nah, jadi nggak boleh kita makan riba. Kemudian wa ilhadun fil masjid, dan berbuat zalim di masjid. Masya Allah, Pak. Masjid ini tempat muhtaram, tempat dihormati. Antum tahu di Amerika sana baru-baru terjadi nonton Piala Dunia di, wallah rusaknya Piala Dunia itu, Pak. Nonton Piala Dunia di mana? Masjid. Dosa besar kata Ibn Umar, wa ilhadun fil masjid. Berbuat dosa kezaliman di masjid. Aurat dilihat di sana, kekufuran dilihat di sana. Di mana? Masjid. Melalaikan waktu di masjid. Makanya bahaya, Pak. Nam. Adzan. Fadl adzan dulu, nanti kita lanjutkan ba'dal adzan.
Allah akbar. La ilaha illallah. Baik, kita percepat sini. Dosa besar berikutnya walladzi yastaskhir. Orang yang yastaskhir itu, Pak, kata para ulama, at-taklifu wal hamlu 'alal fi'li bighairi ujrah. Membebankan seseorang untuk sebuah perbuatan tapi tanpa upah. Ini tidak boleh. Jadi kalau ada orang bekerja, kasih upahnya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa arakuhu." Kasihlah pekerja kalian upahnya sebelum keringatnya mengering. Makanya yang paling afdal sebenarnya upah itu harian sebenarnya. Upah itu apa? Harian itu paling afdal sebenarnya. Sebelum keringatnya apa? Kering. Karena kadang-kadang kebutuhan orang itu bukan bulanan tapi harian. Tapi karena masyarakat kita udah kebiasaan per bulan hitungannya, mungkin nggak ada masalah sama sekali. Tapi memang paling afdal itu harian. Ada juga orang bahkan gaji itu tahunan. Itu ada. Orang tuh gajinya apa? Tahunan. Karena besar gaji dia terima dan sebagainya, maka dia terima tahunan seperti itu. Maka ini nggak ada masalah juga. Sebagaimana yang penting kita perlu perhatikan kapan dia bekerja, maka kita kasih apa? Upahnya. Jangan pula kadang-kadang Masya Allah kita ini ngasih upah sama pekerja duniawi.
tapi malas ngasih upah sama ustaz. Antum, Masya Allah, les bahasa Inggris untuk anak antum sama matematika berapa biaya? Di sini berapa biaya? Satu orang berapa? Nyampe nggak 500.000? Hah? Lebih ya? Oh, tiba-tiba antum mau nyekolahkan anak antum belajar ngaji sama ustaz. Ustaz, anak-anak belajar ngaji sama antum? Iya. Taib, nggak apa-apa. Sampai 1 bulan nggak keluar juga upah. Antum bilang ustaz harus ikhlas. Wallah ajib. Ikhlas tuh bukan digaji loh, Pak. Banyak orang digaji tapi ikhlas. Banyak orang tak butuh gaji tapi tak ikhlas. Banyak. Dia orang kaya, Pak. Tak butuh dia. Tapi yang penting dia dapat tempat, dia ria. Banyak nggak kayak gitu? Wallah banyak. Makanya ikhlas itu di hati, bukan digaji. Bukan di berapa gaji kita, tapi di hati. Yang namanya gaji itu kewajiban kita. Boleh nggak ngasih upah ke ustadz yang ngajar ngaji? Boleh nggak? Wallah boleh. Kenapa boleh? Ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang meruqyah orang kafir, pemimpinnya orang kafir yang kena sengatan hewan. Dibacakan apa? Al-Fatihah. Dalam Sahih Bukhari. Ternyata dikasih upahnya apa? Kambing. Ini sahabat gak mau ngeruqyah sampai dapat kambing. Kapan dikasih kambing? Baru mau dia ngeruqyah. Diruqyah Pak, karena dikasih kambing. Taib sembuh. Sahabat pun khilaf, berselisih pendapat. Oh jangan kita ambil. Kenapa? Ini upah dari Al-Quran. Iya kan? Habis itu sahabat lain mengatakan, oh gak apa-apa. Akhirnya mereka bersepakat, kita gak boleh makan sampai kita tanyakan dulu kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ditanya ketika sampai di Madinah. Apa kata Nabi kita SAW? Hal baqiya ma'akum syai' fatut'imuna? Masih ada enggak sisa kambing tadi untuk kami makan? Syuf, berarti boleh enggak dimakan? Boleh. Boleh enggak diterima upah Quran? Boleh. Sampai Nabi mengatakan Nabi mengatakan SAW gimana hadisnya? Ala-kula terjemahnya sesungguhnya upah yang paling agung yang kalian berikan adalah Al-Quran. Anda lupa teks hadisnya, tapi hadisnya sahih. Upah yang paling agung yang kalian berikan untuk orang lain adalah upah apa? Quran. Bukan upah bahasa Inggris, bukan pula upah apa? Matematika. Jadi Pak, yang ajibnya kita ini ngasih ke ustadznya sedikit, ngasih untuk ngajar anak kita sedikit, tapi berharap anak kita menjadi Ibnu Taimiyah besarnya. Wallahi bertolak belakang. Ibnu Taimiyah Pak, Masya Allah. Imam Syafi'i Pak, gimana umminya menghabiskan duit agar Imam Syafi'i bisa menjadi Imam Syafi'i? Habis fulusnya ummi Imam Syafi'i, sebisa ibunya Imam Syafi'i. Makanya kata para ulama, termasuk Pak kita nggak ngasih upah ke ustadz itu zalim. Sampai ada salah satu ustadz dari dosen kami, Ustadz Sanusi, dosen kami. Beliau cerita di Lombok itu ada ustadz masuk keluar di kampung itu, nggak ada yang betah. Kenapa? Rupanya manhajnya mereka ustadz harus ikhlas. Makanya Ustadz Yazid, antum tahu Ustadz Yazid Jawas. Beliau mengatakan ketika Anda masih ingat ketika di Bukhari dulu beliau ngasih wejangan untuk wali santri semuanya. Wajib untuk antum bayar SPP tepat waktu, kalau enggak antum zalim. Kenapa? Antum berhutang padahal mampu untuk bayar hutang. Sampai beliau mengatakan ustadz bukan malaikat yang tak butuh makan. Tapi ustadz juga manusia. Enggak boleh, Pak. Ustadz juga tetap butuh makan. Makanya sampai ada salah satu ustadz cerita, ana dibandingkan ngajar habis waktu ana, mending ana nyari nafkah. Kewajiban ana harus nafkahi siapa? Nafkahi istri dan anak-anak ana. Itu wajib. Ngajar hukumnya sunnah saja.
Kapan ada waktu baru anak ngajar. Ini seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ketika beliau bekerja dulu nyari nafkah dari servis jam, islahu saat, servis jam. Kapan dapat duit baru beliau tinggalkan servis jam, beliau ngapain? Beliau belajar di Maktabah Al-Zahiriyah. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, kita juga harus seperti itu. Jadi, Pak, terus apa solusinya? Win-win solution lah. Solusi tengah-tengah. Kalau seandainya kita mau anak kita itu rajin dan sebagainya, bayarlah tepat waktu. Kenapa? Itu lebih diberkahi insyaallah. Lebih diberkahi oleh Allah SWT. Jangan sampai Pak antum punya pemikiran Ustadz ini tak butuh makan. Itu jangan. Tetap Ustadz butuh apa? Butuh makan. Karena aslinya waktu beliau itu, waktu mereka kita ambil untuk ngajarin anak-anak kita. Aslinya mereka tuh bisa nyari nafkah, Pak. Cuman fokusnya mereka itu teralihkan oleh anak-anak kita. Itu kata para ulama. Jadi jangan sampai kita ini tak membayar dengan alasan Ustadz harus ikhlas. Itu tidak boleh, Pak. Walladhi yastaskhir, orang yang meremehkan orang lain enggak mau bayar upahnya, itu dosa besar kata Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Wa buka'ul walidaini minal 'uquq, dan dosa besar berikutnya kita menjadi sebab nangisnya kedua orang tua kita gara-gara apa? Durhaka. Jangankan sampai nangis, ngucapin tanpa nangis orang tua kita. Dosa enggak besar itu? Dosa besar, Pak, jangan dikira kecil. Wallahi dosa besar. Enggak sampai nangis, apalagi sampai nangis gara-gara kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Oke ya. Kita harus hati-hati dengan apa? Dengan orang tua kita. Nah, wallahu alam bissawab. Baik. Apa kata beliau? Lau alantalah al-kalam wa'at amtahat ta'am. Kalau engkau berkata-kata lembut kepada ibu engkau, wa'at amtahat ta'am, dan engkau terus kasih makan ibu engkau, la tadkhulannal jannah, engkau akan pasti masuk surga. Syuf, Pak. Berkata lembut. Yang kedua apa? Selalu ngasih makan. Makanya, Pak, ibu kita tuh kasih bulanan untuk ibu kita bisa makan. Sahih. Kasih bulanan untuk ibu kita bisa makan. Bisa beli. Bukan dari hasil mereka loh ya. Hasil kita. Belajar dari sekarang, Pak. Kecil-kecilan saja. Taib, orang tua kita masih bekerja. Naam sahih, orang tua kita masih bekerja. Kasih kecil-kecilan. Walaupun orang tua kita nggak mampu. Tapi membiasakan diri kita untuk selalu ngasih kepada orang tua kita. Wallahi itu berkah, Pak. Harta kita berkah, hidup kita juga berkah. Kasih. Dan nggak perlu istri tahu. Nggak perlu antum nyakiti hati istri gara-gara antum berbuat baik sama ibu. Kadang-kadang ada kayak gitu, Pak. Maka rahasiakan saja. Cukup antum yang tahu sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup antum yang tahu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, ikhlas. Kita usahakan untuk apa? Untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tadkhulannal jannah. Kalau engkau terus ngasih makan kepada ibu engkau dan berkata yang lembut kepada ibu engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Itu yang kita harapkan. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Baik, ini waktu kita udah habis. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di hadis yang ke-7 insyaallah. Tapi ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya membantu atau bersedekah kepada orang yang membutuhkan bantuan, tetapi yang bersangkutan adalah bekerja atau memiliki pekerjaan yang diharamkan? Penyanyi atau pemain musik sudah dinasihati untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, tapi beralasan tidak atau belum bisa karena merasa hanya itulah yang bisa dilakukan. Apa yang harus Anda lakukan menghadapi orang atau teman tersebut jika dia meminta bantuan? Jazakumullah khair. Baik. Kalau dia memang meminta bantuan, kasihlah bantuan, jangan mentahan. Dia butuh makan, kasih makanan. Kenapa? Dia masih muslim. Sedangkan orang muslim halal enggak harta kita untuk dia? Halal. Kasih saja. Tapi takutnya kalau dikasih semisal mentahan duit, itu takutnya dibelikan untuk hal-hal yang haram. Jadi kasih yang sudah jadi. Bawakan makanan, direnteng makanan, kasih untuk dia. Itu lebih bermanfaat. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, Pak, untuk keharaman, takutnya dia akan beli gitarnya pula lagi. Dikasih duit malah beli apa? Gitar. Itu kan bahaya. Jadi kalau kita tahu dia malah sering berbuat keharaman dan sebagainya,
Sama kayak orang, Pak. Orang sering merokok. Jangan kasih duit kalau dia butuh makan. Takutnya duitnya untuk apa? Rokok. Karena sebagian orang itu nggak apa-apa, nggak makan, yang penting ngerokok. Bayangin, Mbak. Kasih makannya, jangan kasih rokoknya. Afwan, jangan kasih uangnya. Nanti malah beli apa? Rokok dia. Maka bijak-bijaklah dalam kita mengasihi. Makanya anak kecil, Pak, Allah firmankan dalam Al-Quran Karim, wala tu'tus sufaha'a amwalukum. Janganlah kalian kasih sufaha, orang-orang sufaha, orang-orang safi, harta kalian nggak boleh. Orang-orang safi dikasih harta. Orang safi ini siapa? Orang yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsu dia antara halal dan haram. Dikasih duit, beli yang haram. Dikasih duit, beli yang haram. Dikasih duit, beli yang haram. Maka jangan. Nggak boleh kita kasih harta untuk orang yang safi. Termasuk safi ini anak kecil. Anak kecil nggak paham, Pak. Nggak paham uang, nggak paham kehidupan. Antum kasih emas 1 kilo sama permen 5 biji, dia pilih mana? Anak kecil dikasih permen 5 biji sama emas 1 gram, mana yang dia pilih? Permen. Nggak bakal dia pilih emas. Safi, dia nggak paham kehidupan. Nah, itu aja anak kecil nggak boleh dikasih harta, apalagi orang yang memang hartanya dibuat untuk yang haram. Maka jangan kita kasih. Jadi kasih gimana? Kasih jadinya, kasih makanan lah. Yang itu pasti dimakan sama dia. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi sedekah pun harus cerdas. Nah, wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, kalau suami istri tidak tidur setiap hari satu kasur, cuma kadang-kadang aja, tapi keduanya ikhlas, apa hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ana nggak tahu kenapa dia ikhlas. Harusnya dia nggak ikhlas lah. Kenapa? Karena pisah ranjang dalam Quran itu bukan dalam bentuk romantis, tapi dalam bentuk keributan, kan gitu. Kapan lagi ribut? Apa kata Allah? Allah mengatakan fa'idhuhunna, nasihati pertama. Kalau ribut nih, nasihati istri-istri kalian. Kalau saatnya dia sedang nggak mau, Pak, masya Allah, wahjuruhunna fil madaji. Maka silakan hajar, pisah ranjang, fil madaji, pisah ranjang. Ini, Pak, ketika terjadi keributan nggak mau dinasihati, baru pisah ranjang. Kalau nggak mau juga, maka pukullah. Dengan pukulnya nggak boleh melukai. Wadribuhun, kata Ibn Abbas, darban ghairu mubarrih. Pukulan nggak boleh melukai, pakai siwak, kata Ibn Abbas. Apa kata para ulama? Dari hadis ini, Pak, dari ayat ini kita dapat mengetahui pisah ranjang itu aslinya untuk apa? Untuk orang yang sedang ribut. Lah kok kita ikhlas? Anak kemarin sakit diare. Anak kira diare itu nular lewat nafas. Anak kira, Anak nggak tahu. Anak bilang, "Dek, abang tidur luar ya. Kasihan nih Khalid, takut ketularan." Enggak boleh, di dalam kamar katanya. Nanti kena. Anak bilang, "Sebentar dulu, cari di Google." Diare nular lewat mana? Sana sampai nyari. Diare nular lewat makanan, lewat air, lewat apa? Nah, Bang, nggak ada udara. Yang lewat udara itu COVID, kata dia. Di sini di kasur tidurnya. Istri kita, Pak, kapan fitrahnya lurus? Nggak bakal mau pisah ranjang dengan kita. Nggak bakal mau. Nah, jadi kata para ulama, usahakan, Pak, jangan sampai nanti kebiasaan ujung-ujungnya. Biasa untuk pisah ranjang, bahaya. Antum tahu Hawa, surga Allah itu kan kenikmatan semua ada, semua dimudahkan, semua nikmat surga, Pak, semua nikmat, Pak, nggak ada azabnya. Sampai Allah berfirman kutufu adanya, kita butuh buah. Kalau buah mangga, Pak, kita harus manjat kadang-kadang. Ini apa? Cukup metik saja. Ternyata, Pak, dengan semua kenikmatan surga, Adam nggak bisa pisah dari pasangan wanita. Allah ciptakan siapa? Hawa. Padahal di surga butuh pasangan tidur, pasangan berteman. Allah ciptakan siapa? Hawa. Tiba-tiba kita nggak merasa nggak butuh sama siapa? Istri. Itu ngaruh, Pak, masya Allah. Makanya di fungsinya satu ranjang itu kan biar ngobrol, biar bicara. Aisyah bercerita, Nabi SAW setiap malam sebelum tidur, beliau ngapain? Cerita, ngobrol
Dengan siapa? Aisyah. Cerita. Jadi hangat kondisi. Bawaannya nggak diam, nggak apa. Makanya kalau cuma satu, udahlah satu istri, pisah ranjang pula. Jangan. Usahakan satu ranjang. Hatta istri kita sedang haid, usahakan satu ranjang. Yang pisah ranjang ketika haid cuman orang-orang Yahudi. Islam enggak apa, tidur satu ranjang Islam. Hatta haid. Padahal Allah mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. Berpisahlah engkau dari istri-istri engkau ketika apa? Haid. Berpisah di situ, Pak, enggak boleh bersubuh, bukan pisah ranjang. Makanya tetap satu ranjang hatta haid. Kenapa? Yang menjauhi istrinya ketika haid cuma orang-orang Yahudi saja. Maka Allah alam bisawab, mungkin enggak dosa, tapi ya janganlah. Kalau di hadapan Allah apakah dosa? Mungkin enggak, apalagi saling ridho. Tapi takutnya itu pintu pertama untuk perceraian awalnya. Takutnya seperti itu. Maka usahakan jangan. Hal-hal yang kecil, Pak, kadang-kadang kita anggap biasa, padahal itu dampaknya besar. Anak ambil contoh, Pak, ringan saja. Antum kesini, ke masjid ini, sebelum keluar rumah cium istri nggak jadi? Sebelum keluar rumah kesini antum nuntut ilmu, cium nggak istri? Banyak yang enggak. Padahal, Pak, cium istri itu dampaknya besar untuk romantis kita. Ana pernah ngisi kajian, masih ingat, ana dari Prabu mau ke Belimbing. Tiba-tiba ditelepon sama istri. Saya ditelepon sama istri. Ana angkat langsung dimatikan sama dia. Rupanya di WhatsApp. Pamit, enggak keluar, enggak pamit, enggak salam, enggak cium lagi kata dia. Asal keluar. Jadi, Pak, ana kan buru-buru sama santri waktu itu. Buru-buru, ana lupa, memang betul-betul lupa. Karena bukan kebiasaan kita kayak gitu. Jadi, Pak, cepet-cepet karena waktunya mepet sekali. Ditelepon sama istri. Habis itu dimatikan lagi. Rumah WhatsApp. Enggak salam, enggak pamit, enggak cium lagi katanya. Itu, Pak, berat bagi mereka. Istri-istri kita kapan enggak dicium berat. Setiap sholat, Pak, memang harus dicium. Ana selalu cium tiap sholat. Tiap sholat. Kapan tak cium, marah dia. Wallahi sahih, itu kalau istri kita masih fitrahnya lurus, marah istri anak. Antum tanya lah kondisi ya. Jadi wanita-wanita itu, Pak, sampai Aisyah mengatakan kana Rasulullah idza kharaja ila salati qabbala ba'd azwajihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk salat jamaah berapa kali sehari? 5 kali. Qabbala ba'd azwajihi. Beliau selalu cium istrinya. Selalu cium istri-istrinya. Istri beliau berapa? Istri beliau itu banyak, Pak. Jumlah semua yang pernah beliau nikahi itu 11. Yang pernah beliau nikahi, beliau cium semua istri-istri beliau ketika beliau hendak sholat. Ini cuman istri satu. Mau nyium pun ngerasa berat, capek gitu loh. Kalau gitu jangan berharap mau punya istri 2. Zalim. Satu aja udah dizalimi, apalagi 2. Nggak usah yang aneh-aneh. Maka apa? Satu saja, cukup satu. Kenapa? Karena kita nggak bisa bertindak bagus dengan istri kita kadang-kadang. Pisah ranjang, Mbak. Istri kita kapan fitrah masih lurus, nggak bakal mau dia pisah ranjang, nggak bakal mau. Istri kita lunak, nggak bakal mau. Cuman kali karena udah kebiasaan jadinya. Udah apa? Udah terbiasa. Antum tahu nggak, Pak? Masya Allah. Ada salah satu ikhwan cerita karena sampai mau nangis, Pak. Ustaz, istri anak gini. Anak ngomong, antum udah nasihati? Udah. Terus gimana? Gak mempan, Ustaz. Antum mau gak panggil istri antum ke sini? Anak nasihati antum, asal anak nasihati istri antum. Ustaz, gak mau istri anak. Kalau dia gak mau, pisah ranjang. Pas pisah ranjang, Pak, rupanya malah keenakan istrinya pisah ranjang. Pisah ranjang beberapa hari, anak tanya, gimana antum? Udah pisah ranjang? Udah. Terus apa dampaknya? Biasa aja kata dia. Enggak ada efek sama sekali, malah mungkin merasa dia nyaman aja. Syufa, karena ada kebiasaan. Istri kita kapan dikerasi, Pak, liar dia. Antum tahu kenapa wanita kata Nabi kita sallam rifqan bil qawarir, lemah lembutlah kalian dengan botol-botol kaca.
Botol kaca, Pak, Masya Allah. Kaca, antum tahu kaca? Gampang pecah. Kapan sekali pecah, Pak, bisa melukai dia? Maksudnya bisa lebih liar daripada kita. Kaca, Pak, pecah, tak, antum injak, pecah enggak? Luka enggak kita? Luka. Perempuan tuh gitu, Pak. Kapan antum kerasi, kebiasaan untuk ngerasin wanita, lebih liar dia. Sampai ada salah satu ikhwan cerita, Ustaz, anak nasihatin istri anak, malah aneh yang dikau-kawin, kau ini gini, kendak kau lah katanya. Ini Pak terjadi, Pak, ini ikhwan yang cerita. Itu wanita. Makanya dari awal jangan dikerasin, tapi ditegasin. Nggak perlu marah, tapi tegas. Kapan halal ya halal, kapan haram ya haram. Itu saja. Sampai pisah pun kata Allah Subhanahu wa taala wasarrihuhunna bil ma'ruf. Pisah pun dengan pisah yang baik, enggak boleh marah-marah sumpah serapah, enggak boleh, Pak. Udah selesai, pisah kita bisa udah ya. Ma'assalama antum sana, anti sana, ana sini. Udah selesai. Pisah kita. Itu pun dengan cara yang baik. Itu wanita, Pak. Makanya dampak-dampak kecil seperti kadang-kadang yang kita anggap kecil, kadang-kadang dampak itu besar dalam Islam. Maka kita perlu perhatikan. Makanya nasihat anak janganlah pisah ranjang. Jangan, Pak. Setahu anak, istri kita akan tersakiti ketika kita apa? Tidak satu ranjang. Karena anak berkaca dari istri anak, Pak. Nggak tahu kalau dari istri anak tuh, mungkin udah kebiasaan kali. Kalau udah kebiasaan itu, Pak, maka kita bangun lagi kebiasaan seperti kebiasaan sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW setiap malam tidurnya di mana? Di rumah istri-istri beliau. Kadang-kadang di Ummu Salamah, kadang-kadang di Aisyah, kadang-kadang di Hafsah. Terus Nabi SAW pernah tidur di luar rumah beliau, nggak satu ranjang. Itu cuman ketika iktikaf saja. Cuman ketika apa? Iktikaf saja. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolonglah berbuat baik sama istri. Jangan dikasarin istri kita, jangan dianggap nggak ada harganya, Pak. Wanita itu berharga di hadapan kita. Makanya kita perlu perhatikan di situ. Nah, wallahu alam bissawab. Ini waktu kita udah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan hadis yang berikutnya. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.